Pokoknya keluarkan terus hadis-hadis yang mendegradasi ulama-ulama pribumi. Karena memang hanya dengan cara itu kalian mungkin bisa termuliakan di depan para umat muslim di Nusantara ini. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih spesifik. Dalam sabdanya beliau mengatakan begini, Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku, kata Nabi Muhammad, selain Dajjal, ada yang lebih aku khawatirkan atas kalian, wahai umatku, melebihi khawatirnya aku terhadap Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakutkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, melebihi khawatirnya Nabi Muhammad kepada Dajjal. Maka para sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Sesuatu apa itu yang engkau lebih khawatirkan daripada Dajjal? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ulama usu, ulama preman, ulama jelek, bukan ulama akhirat. Jadi ulama munafik, lesannya pinter ngomong, lesannya pinter membolak-balikkan dalil, cuma hatinya bodoh, hatinya nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua ulama warasatul anbiya. Tidak semua ulama bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari hadis ini kita harus waspada. Tidak semua yang mendapatkan titel ustadz atau ulama di masyarakat berarti itu adalah panutan. Belum tentu. Bukan berarti orang yang sudah hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, ngerti kitab, banyak pengikutnya, pasti takut kepada Allah. Belum tentu. Karena itu, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ulama akhirat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Lagi 9 dari Butapan di Talopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu video di mana video ini beredar viral di TikTok oleh seorang oknum habaib yang kembali mengeluarkan hadis-hadis yang sesungguhnya hadis ini kalau kita mendengar dari apa yang dia sampaikan adalah merupakan untuk mendelegitimasi ulama. Ya, siapa lagi kalau bukan ulama-ulama pribumi. Seolah-olah bahwa ulama-ulama ini di dalam kepalanya berdasarkan hadis yang dibaca, tidak semua itu baik. Ada yang harus diikuti dan ada yang tidak harus diikuti. Bahkan mengatakan bahwa lebih jahat daripada Dajjal dan itu tidak boleh diikuti. Saya tidak terlalu mempermasalahkan soal hadisnya, tetapi yang menjadi masalah adalah penafsirannya. Saya kira kalau ulama itu sudah pasti bukan preman, kalau ulama itu sudah pasti tidak jahat, kecuali tai lama. Nah, itu baru mereka jahat, atau orang yang berpura-pura menjadi ulama. Orang yang berpura-pura menjadi habaib, hanya bermodalkan surban, lalu kemudian modal muka yang ke Arab-Araban, lalu mendoktrin sana sini, menganggap dirinya suriat Rasulullah. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena membawa-bawa nama Rasulullah untuk mendoktrin orang yang orientasinya saya kira jelas, bahwa ketika ada orang yang selalu mengedepankan identitasnya, selalu mengangkat-ngangkat dirinya dengan melekatkan pada leluhurnya, satu pertanda bahwa orang itu sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki kapasitas apa-apa. Bahwa kemudian leluhur itu menjadi penting, iya penting sebagai salah satu bentuk pengukuhan agar mendapat penghargaan dalam satu hubungan. Tetapi harus dibangun dengan cara-cara yang jujur, cara-cara yang berintegritas. Tidak boleh hanya kamu yang mau dihargai, tetapi kamu tidak menghargai orang lain. Apalagi kalau misalnya kau pendatang di negara ini, kau pendatang di bumi Nusantara ini, Anda harus mencintai orang-orang pribumi kalau mau mendapatkan rasa cintanya.
Jangan kemudian membangun satu opini lalu melegitimasi opini itu dengan hadis hanya yang ujung-ujungnya ingin mendapatkan legitimasi dari umat muslim bahwa ini yang layak diikuti karena dia habaib, dia penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia cucu Nabi, di dalam darahnya ada darah Rasulullah. Yang belum tentu juga itu ada. Kenapa? Karena hasil penelitian Kiai Imat sampai hari ini tidak terbantahkan. Oleh karena itu, bagi pribumi seluruh Nusantara harus menyadari bahwa orang yang tampil ke publik dengan memakai hadis-hadis yang mengarah pada legitimasi atas keberadaan dirinya, itu adalah salah satu trik untuk mendoktrin orang. Ya ujung-ujungnya sebentar kalau mau ikut ke saya karena saya ini cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang banyak terjadi. Oleh karena itu kemudian kalau kemudian ulama-ulama Nusantara hari ini protes terhadap mereka semua ini, saya kira wajar. Kenapa? Karena ulama resah, gundah gulana. Banyak orang yang kemudian betul-betul ikut terjebak menjadi budak-budak mereka dalam tanda petik, sehingga keresahan itu menimbulkan pertentangan di masyarakat. Yang mana yang mau diikuti ini? Nah, kalau saya dari dulu selalu saya mengatakan di mana-mana, di forum-forum manapun saya bicara, bahwa ikutilah ulama-ulama lokal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitarmu. Kenapa? Karena tentu beliau-beliau mereka jauh lebih paham dengan apa yang kamu alami. Jauh lebih memahami betul esensi keberagaman, esensi keberagamaan, esensi kebudayaan yang ada di situ. Sehingga tidak terjadi kekisruhan dalam hal bangunan pengetahuan agama dibentur-benturkan dengan budaya. Nah, itu yang terjadi selama ini. Karena rata-rata masyarakat mempercayai ulama-ulama yang berlabel impor, seolah-olah mereka jauh lebih hebat. Padahal ada orang-orang kampung, ada ulama, bahkan boleh jadi mereka wali di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Nah, ini yang diabaikan oleh pribumi. Jadi sekali lagi doktrin-doktrin sesat seperti ini jauhi. Kalau perlu tinggalkan majelis-majelis yang berbau-bau pengukuhan identitas. Kalau ada yang selalu bicara soal nasab, mengukuhkan identitasnya, mengukuhkan keturunannya, itu cara-cara jahiliyah yang harus dijadikan musuh bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.